Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah berikan, karena sesungguhnya tidak akan lurus dan tidak akan tegak tulang belulang yang kita miliki di dalam hidup kecuali adalah Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang meluruskan tulang belulang kita sampai kemudian kita mampu menyusuri kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tentunya kalau kita jeli memperhatikan, maka sesungguhnya kita tidak hanya bersyukur dengan kenikmatan yang sifatnya sementara, karena kenikmatan yang sifatnya sementara itu adalah dunia kita, kesehatan kita, mobil dan rumah kita. Itu adalah kenikmatan yang bersifat sementara yang pasti kita akan tinggalkan walaupun kita akan dihisab dengan hisab yang panjang. Makanya kita tidak kemudian bersyukur hanya dalam perkara yang akan menjadi hisab kelak bagi kita nanti. Tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan yang akan menjadi kunci untuk membuka kepada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu adalah kenikmatan di mana kita diberikan oleh Allah kebaikan di dalam agama, yaitu diberikan ilmu yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan diberikan kepada kita hati yang ikhlas ketika kita berkata dan berbuat. Inilah yang senantiasa kita syukuri apabila kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di taman surga, karena sesungguhnya tidak ada yang meringankan langkah antum berkumpul di taman surga kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap remeh ketika kita mengayunkan langkah berkumpul di taman ilmu, karena sesungguhnya bisa jadi langkah sederhana yang kita ayunkan bisa menjadi langkah besar untuk membuka pintu surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melapangkan jalannya untuk menuju kepada surga, maka pasti akan Allah lapangkan. Barang siapa yang melapangkan jalannya menuju ke majelis ilmu, pasti Allah akan lapangkan jalannya untuk menuju kepada surga. Inilah yang menjadikan kita jangan dianggap remeh pertemuan kita di majelis ilmu, walaupun antum cuma berdua, bertiga, berempat, ataupun hanya cuma berlima, karena sesungguhnya bukan majelis sedikit dan banyaknya yang dinilai oleh Allah, tetapi majelis itu akan dinilai oleh Allah ketika majelis itu bersumber kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan betul-betul ikhlas. Dia mendengarkan dengan keikhlasan, yang menyampaikan penuh dengan keikhlasan. Itulah yang akan menjadikan Allah memberikan alasan untuk melebarkan jalannya untuk menuju ke dalam surga. Tentunya yang kita harus pahami, kalau kita mendapatkan ilmu ikhwan, maka sesungguhnya kita perlu dua pintu, yaitu adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu, bahwasanya ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al ilmu yahtaju ila babaini. Sesungguhnya ilmu apabila kita telah dapatkan, kita memerlukan dua pintu. Satu, babun maftuhun, ya, liqabulil ilm, yaitu adalah bagaimana kamu menjadikan pintunya terbuka supaya kamu gampang mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak membuka hati dan juga membuka jiwa, tidak akan pernah kita mendapatkan ilmu. Makanya jadikanlah hati dan jiwa kita ibarat pintu yang terbuka untuk mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya ilmu akan kembali ketika hati dan jiwa seseorang itu menutupnya. Yang kedua, pintu yang dibutuhkan oleh kita kalau sudah mendapatkan ilmu itu apa? Babun mughlaq. Kalau yang pertama babun maftuh, yang kedua babun mughlaq. Yang kedua itu adalah pintu yang tertutup. Kenapa? Kalau sudah mendapatkan ilmu, antum tutup hati antum supaya kemudian tidak dimasuki oleh yang lainnya, supaya ilmu tidak melebar kemana-mana dan ilmu itu bertengger di hati dan jiwa kita. Inilah yang menjadikan kita memahami, Masya Allah, sesungguhnya kenikmatan ilmu akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan dua pintu. Pintu yang terbuka untuk mendapatkan ilmu yang benar, yang kedua pintu yang tertutup setelah mendapatkan ilmu. Jangan biarkan hati antum terbuka, jangan biarkan jiwa antum terbuka dengan sesuatu yang bukan datang dari sunnah Rasulullah, supaya ilmu yang kita dapatkan tidak melebar kemana-mana, tidak melebar kemana-mana ketika kita telah menggenggam apa yang telah kita dapatkan dari Nabi SAW. Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali, tentunya dengan pemandangan yang baru. Tidak sebagaimana terakhir saya mengingat, ketika saya ingat adalah kita di bawah, tetapi hari ini kita pindah ke atas.
walaupun lebih bising, walaupun lebih ramai, tetapi semoga insya Allah keberadaan kita di atas menunjukkan bahwasanya Allah sedang menaikkan kelas kita dari kelas 1 menuju kelas 2. Jadi yang di sini adalah kelas 2. Yang kemarin-kemarin ikut kajian di bawah baru kelas 1. Moga-moga cepat-cepat naik ke kelas 2 di sini untuk mengikuti kajian kita insya Allah. Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kita mengerti betul bahwasanya kita ini adalah pelakon dalam kehidupan. Saya, antum adalah pelakon dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kehidupan menjadi medan dan menjadi panggung dalam kehidupan yang kita susuri. Kita menjadi pelakon kehidupan. Ketika kita telah sepakat bahwasanya panggung kita adalah kehidupan dan kita menjadi pelakonnya yang menyusuri dalam kehidupan, tentunya kita harus paham, harus mengerti bagaimana sih dunia yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya sekarang kita sedang menyisiri dunia yang singkat dan pendek, tetapi kita terkadang tidak mengerti sifat dunia itu kayak apa. Ta'aruf, perkenalan, bukan hanya diperlukan ketika antum menikah dengan akhwat ataupun dengan seorang ikhwan. Ada seorang akhwat senang dengan seorang akhwat, ta'aruf. Ingat loh ya, ta'aruf itu sebentar, jangan lama-lama. 3 tahun ta'aruf itu bukan ta'aruf ya. Maka sesungguhnya ketika ada seorang ikhwan, ketika akan berkenalan dengan seorang akhwat, maka diperlukan ta'aruf. Kenapa? Supaya dia tidak salah memilih pasangan hidup. Sang makmum tidak salah memilih imam, sang imam tidak salah memilih makmum. Makanya ta'aruf itu dilakukan, dan ta'aruf itu adalah paling jujur daripada pacaran. Karena kalau orang itu pacaran, maka dia menutupi kekurangannya, dia menutupi aibnya. Ketika dia mau buang angin saja, pergi pura-pura pergi ke belakang, padahal cuma buang angin. Itulah pacaran. Karena apa? Banyak kekurangan dan aib yang ditutupi ketika pacaran. Kalau ta'aruf enggak, jujur apa adanya. Antum sakit asma, tulis sakit asma. Antum orangnya sensitif, tulis sensitif. Maka sesungguhnya ketika ta'aruf dilakukan dengan cara yang benar, meminimalisir segala macam madharat. Walaupun kalau kita tiba-tiba mendapatkan madharat setelah kita berproses yang benar, tetap kita husnudon bahwasanya Allah memberikan kesabaran. Maka sebagaimana ta'aruf diperlukan ketika kita menikah, maka ta'aruf pun diperlukan untuk mengenal ilmu. Kita pun diperlukan untuk mengenal ilmu. Kalau kita tidak mengenal ilmu yang benar, maka sesungguhnya kita pun akan salah. Karena apa? Yang menjadi imam kehidupan itu bukan hanya laki-laki, tetapi sesungguhnya yang menjadi imam kehidupan itu adalah ilmu. Karena ilmu adalah imam kehidupan dan alat kawal kehidupan kita menuju ke dalam kehidupan akhirat. Orang yang menyesal bukan hanya orang yang berzina. Orang yang menyesal bukan hanya orang yang menenggak khamr. Orang yang menyesal bukan hanya orang yang membunuh. Tetapi orang yang menyesal adalah mereka yang tidak mengambil jalan yang telah disampaikan oleh Nabi, telah dicontohkan oleh Rasulullah, sampai mereka kelak pada waktu kehidupan di akhirat mereka berkata, wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya lailani latakhattu ma'ar rasuli sabila. Sampai-sampai Allah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya orang-orang zalim. Orang yang zalim itu bukan hanya orang yang membunuh, bukan hanya orang yang nendang, bukan hanya orang yang mukul. Tapi orang yang zalim adalah kelak pada waktu hari kiamat mereka menggigit jari mereka, lalu kemudian mereka berkata, coba dulunya kami mengambil jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bahayanya kalau kita tidak berta'aruf dengan ilmu yang benar. Sesungguhnya kalau antum dan saya tidak mengerti tentang sifat ilmu yang benar, antum tersesat. Saya tidak mengatakan di dunia, tetapi antum tersesat dalam kehidupan kelak di akhirat. Dan mungkin kita akan menggigit jari kita, menyesali betul, karena ternyata kita tidak mengambil jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ta'aruflah bukan hanya kepada akhwat, ta'aruflah bukan hanya kepada ummahat, tetapi ta'aruflah pula kepada ilmu yang benar. Bagaimana sifat ilmu yang benar, supaya kita tidak terjebur kepada pemahaman yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di dalam masalah ilmu, kita pun perlu ta'aruf, yaitu terhadap dunia. Karena apa? Karena sesungguhnya banyak di antara kita hidup di atas panggung kehidupan ini, tetapi kita terkadang tidak pernah berta'aruf dengan dunia. Padahal Masya Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang penting, yang menentukan bagaimana perjalanan kita kelak di barzah dan menentukan perjalanan kelak kita di alam mahsyar. Semuanya ditentukan dalam perjalanan singkat dan sederhana ketika di dunia. Kita kalau tidak paham tentang dunia,
Bisa jadi kita akan tertipu dengan dunia. Kenapa? Masya Allah, antum harus ngerti ikhwan, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan ini. Bukanlah koruptor, bukanlah orang yang culas, tetapi penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita yang singkat adalah dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi ternyata disinilah kita mengetahui bagaimana kehidupan dunia itu menipu. Kalau kita sudah disampaikan oleh Allah bahwasanya kehidupan antum dan kehidupan saya di dunia adalah menipu, maka Masya Allah, persiapkanlah ilmu supaya kita tidak gampang ditipu. Persiapkanlah makrifah kita dengan benar, persiapkanlah pemahaman kita dengan lurus, supaya kita tidak menjadi orang yang tertipu. Karena biasanya orang itu tertipu disebabkan dia tidak paham ilmunya. Orang ketika tertipu membeli mobil second, kenapa? Karena dia tidak paham mobil. Orang tertipu ketika dia membeli emas, kenapa dia tertipu? Karena dia tidak paham emas. Orang tertipu ketika dia membeli pakaian, kenapa? Karena dia tidak paham pakaian. Dan orang tertipu biasanya membeli jam itu juga disebabkan karena dia tidak ngerti tentang jam. Makanya kalau kemudian kita mendapati Allah menyampaikan banyak sekali kisah-kisah orang yang tertipu dalam kehidupan dunia, disebabkan salah satunya mereka nggak ngerti karakter dunia itu kayak apa. Makanya Masya Allah, kenalilah dunia ikhwan, supaya dunia itu tidak menipu kita, supaya dunia itu kemudian tidak berhasil untuk memperdayai kita. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan bukan hanya ditipu oleh tetangga antum ketika antum bisnis, bukan hanya kita khawatir ketika kita tertipu dengan orang-orang yang kemudian berusaha untuk mengelabuhi kita ketika kita lalai. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita tertipu dalam urusan dunia. Masya Allah, orang yang tertipu dalam urusan dunia menyesal di dunia dan menyesal kelak pula di akhirat. Itulah kalau kita tidak paham tentang dunia. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini, kok kita membahas ta'aruf dengan dunia? Karena salah satu panitia sempat ngomong ke saya, nyolek ketika kemarin hari Sabtu, Ustadz, ini judulnya tidak salah ini, harusnya kan ta'aruf dengan ilmu, karena biasanya antum menyampaikan ta'aruf dengan ilmu. Tidak salah ikhwan. Saya memang memilih ta'aruf dengan dunia supaya ini menjadi faedah khusus bagi ana, menjadi faedah buat antum yang saya cintai karena Allah, supaya kemudian kita ngerti sesungguhnya dunia itu menipu. Kalau antum tidak berta'aruf dengan dunia yang benar, maka bisa jadi kita akan tertipu oleh dunia. Dan orang yang tertipu dengan dunia maka menyesal. Ana tidak mengatakan hanya di alam barzah, tetapi menyesalnya sampai panjang dalam kehidupan mahsyar, dalam kehidupan mizan, dalam kehidupan arat, dalam kehidupan sirat, sampai berakhir di neraka ketika mereka tertipu dengan dunia. Maka bertaaruflah bukan hanya kepada seorang ikhwan dan seorang akhwat, bukan hanya kepada ummahat. Bertaaruflah bukan hanya kepada ilmu, tetapi kita bertaaruf dengan dunia. Bagaimana sih dunia itu yang diceritakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul, supaya kemudian kita memahami bagaimana menyikapi dunia. Karena ada orang yang masuk surga karena dunia, dan ada orang yang masuk neraka, dan itu banyak disebabkan karena dunia. Oleh karenanya, pertama kali harus disikapi dengan ilmu, supaya kita ngerti bagaimana dunia yang membawa ke neraka dan bagaimana dunia yang akan membawa ke dalam kehidupan surga. Kita akan jelaskan setidaknya ada 9 perkara yang harus kita kenali dari dunia. Ya, kalau antum harus paham segala sesuatu kan ada sifat-sifat dan karakteristiknya. Maka dunia itu punya karakteristik yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Segala sesuatu ada karakteristiknya, itu ikhwan. Contoh gampang, kalau antum ingin mengerti orang Jawa itu gampang tersenyum walaupun hatinya menangis. Masya Allah, itu orang Jawa. Hatinya marah, senyuman tempat nampak di wajahnya. Jadi kalau antum melihat saya senyum, jangan kira hati saya itu sedang senyum, bisa jadi hati saya menangis ikhwan. Itu orang Jawa. Kalau kemudian orang Jawa, Masya Allah, ketika kemudian dia disuruh untuk mengucapkan A, yaitu salah satu makhraj yang benar di dalam huruf hijaiyah, kadang-kadang susah. Mereka menyebutnya apa? Nga. Itulah orang Jawa. A, nga. Minal alamin. Minal ngalamin. Itu orang Jawa. Karakternya kayak gitu. Orang Sunda hampir kayak orang Jawa, tetapi kemudian dia tidak bisa memilang F. Selalu mengatakan fitnah. Kata siapa orang Bandung tidak bisa ngomong F? Itu fitnah. Nah, itulah orang Sunda, dimana kemudian mereka susah untuk ngomong F. Orang Sumatera biasanya nggak bisa ngomong apa. Orang Sumatera nggak bisa ngomong ra. Atau orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu ikhwan nggak bisa ngomong ro, itu nggak bisa, selalu ra.
Dan ngomong za tidak bisa, selalu ngomongnya za. Ustaz, kemana ustaz? Bukan ustad. Saya bilang ustad, ustaz, ustad, ustaz. Itu orang Sulawesi. Kita tinggalkan itu, nanti malah kemudian berbau sara di sini. Tapi ingin saya sampaikan di situ adalah ternyata segala sesuatu ada tandanya, ada karakteristiknya. Seorang akhwat yang solihah ada tandanya, seorang ikhwan yang solih ada tandanya. Kalau antum cari orang yang solih, perhatikan, fasyhadu bi anna lahul iman. Saksikanlah kalau orang itu solih, kemana dia berada ketika berkumandang adzan, itu tanda orang yang solih. Maka semuanya itu pasti ada tandanya. Dunia itu punya tandanya. Ta'aruflah dengan dunia, bukan untuk menikahi dunia, tetapi ta'aruflah dunia supaya kita ngerti bagaimana menjaga sikap kita ketika kita berhadapan dengan dunia. Maka mari kita kemudian jelaskan. Yang pertama, kita harus paham dulu. Dinamakan dunia itu kenapa? Karena kita harus paham, ikhwan. Setiap kata di dalam bahasa Arab itu maknanya dalam. Antum tidak pernah dapatkan satu bahasa yang paling indah dan paling dalam maknanya kecuali adalah bahasa Arab. Anak ketika ngomong kayak gini bukan ngomong kosong. Kenapa? Karena memang saya sudah belajar bahasa Arab lebih dari 12 tahun, 4 tahun di pondok, 7 tahun di fakultas, dari fakultas adab, fakultas takmili, fakultas lughah sampai kemudian fakultas syariah. Tidak pernah saya dapati satu bahasa yang paling indah menggambarkan sesuatu kecuali adalah bahasa Arab. Ya, makanya kalau ada orang yang berkata bahasa yang paling tren itu adalah bahasa Inggris, salah ikhwan, bukan bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahasa yang paling romantis itu adalah bahasa Perancis, bohzu, merci, halah, ndak, bukan romantis itu. Tetapi bahasa yang kemudian paling baik adalah bahasa Arab. Kenapa? Allah telah pilih bahasa Arab dengan menjadi kalamnya. Wa hadza kitabun min indillahi musaddiqal lima baina yadayhi. Ini adalah kitab yang kami turunkan dengan bahasa Arab karena Masya Allah bahasa Arab itu betul-betul indah, menggambarkan tentang dalamnya makna yang dimiliki oleh bahasa Arab. Makanya wajar, karena beratnya bahasa Arab. Makanya kalau orang belajar bahasa Arab itu Masya Allah semangatnya di awal tok. Saya tidak menyindir ya, mencoba untuk introspeksi saja. Karena biasanya kalau dibuka pertemuan bahasa Arab itu Masya Allah penuh. Berapa yang daftar akhi? 80 Ustadz. Itu awal-awal. Lihat saja 8 bulan setelahnya. 8 bulan setelahnya Masya Allah, yang datang mau 2, yang 1 sudah izin karena hujan, yang 1 terpaksa datang karena sudah di pertengahan jalan. Itulah kemudian bahasa Arab. Perhatikan ikhwan, bahasa Arab itu Masya Allah bahasa yang indah betul. Setiap kata itu memuat makna yang begitu banyak. Contoh, kita ambilkan contoh sebelum kita menjelaskan tentang dunia. Dinamakan Ramadan itu Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan itu puasa itu Ramadan? Harus paham ikhwan. Dinamakan puasa itu adalah Ramadan bukan semata-mata puasa. Salah antum. Dinamakan puasa itu adalah Ramadan li syiddati ramda, karena keringnya dan panasnya matahari ketika di bulan Ramadan. Allah jadikan permukaan bumi itu kering dan Allah jadikan matahari itu panas. Itu kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir juz yang pertama. Makanya Masya Allah kita dapati kan kalau kita Ramadan, antum, saya kalau kemudian puasa sunnah sering sekali tidak sahur. Kuat atau tidak kuat? Kuat. Biasa atau tidak? Biasa. Ada ikhwan misalkan habis subuh tidur, bangun-bangun jam 2. Walaupun kebangetan banget kalau terjadi ya. Kemudian nanya ada makanan atau enggak? Enggak ada. Ya sudah saya sahur, saya kemudian puasa. Biasanya kuat ikhwan, dan kita tidak merasa lapar dan tidak merasa haus. Tapi konteksnya itu akan beda ketika kita di bulan Ramadan. Antum enggak sahur, jam 9 itu sudah perih, kerongkongan sudah terasa kering. Bahkan kalau kita ngeliat es teh manis berembun gelasnya itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena memang Allah jadikan matahari ketika di bulan Ramadan itu betul-betul panas ya. Kenapa dinamakan kemudian apa itu? Perjalanan itu safar. Perjalanan kemudian dinamakan itu safar. Kenapa dinamakan perjalanan itu safar? Karena bana wa wadhoha, nampak dan jelas. Kenapa dinamakan nampak dan jelas? Karena antum tidak akan pernah mengetahui karakter seseorang sampai antum safar sama dia. Jangan cepat-cepat deh mengaku kepada sahabat antum, ini sahabat saya Ustadz, kalau antum belum pernah safar sama dia selama 3 hari. Jadi kalau antum tidak pernah safar sama dia, jangan mengaku itu adalah sahabat. Pasti keterangan antum akan ditolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya dalam syarah Riyadhus Shalihin juz yang keempat dikatakan Umar bin Khattab kalau akan menerima sebuah rekomendasi seseorang tentang temannya, pertanyaan Umar bin Khattab itu sederhana, hal safar tamahu, pernah safar atau tidak sama dia?
Kalau orang itu menjawab safar atau ma'ahu, saya safar sama dia, baru diterima rekomendasinya. Kalau orang itu ditanya, kamu pernah safar nggak sama dia? Tidak pernah. Maka kemudian orang itu ditolak kesaksiannya oleh Umar bin Khattab. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, karena kamu belum pernah safar sama dia. Makanya dinamakan perjalanan itu safar. Kenapa? Bana wa wadoha, nampak dan jelas. Itulah yang dinamakan dengan safar. Dinamakan mahabbah, cinta. Cinta itu apa? Mahabbah. Kenapa sih Masya Allah? Cinta itu kok disebut dengan mahabbah dari kata habbun atau hubbun? Apa itu artinya? Sofin ikhwan, bening. Kenapa? Kalau orang itu jatuh cinta, maka dia bening kepada apa yang dia cintai. Itu diterangkan di dalam kitab Silsilatu A'malil Qulub oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullah taala. Mahabbah itu diambil dari kata habbun yang artinya sofin. Sofin itu apa? Bening. Saya dulu pertama kali bingung, kenapa ya cinta kok diambil dari kata bening? Oh, saya baru tahu. Karena ternyata orang itu kalau kemudian jatuh cinta, dia bening kepada apa yang dia cintai. Antum cinta sama Allah, antum bening memandang apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Itu namanya cinta. Antum juga kalau cinta sama istri antum, antum bening. Istri antum cerewet, antum gak mengatakan cerewet, inilah radio online, gak usah bayar. Kenapa? Karena antum bening memandang istri antum. Ya, kalau antum istrinya tidak bisa masak nasi goreng tidak enak, antum menghibur istri antum, tidak apa-apa, saya sudah bosan dengan nasi goreng yang enak, memang saya nyari nasi goreng yang tidak enak. Itu kelihatan gombalnya itu. Tapi itulah cinta, makanya diambil dari sofin, nampak jelas, bening. Makanya kalau antum cinta sama Allah tapi antum tidak bening memandang takdirnya Allah, berarti antum tidak cinta sama Allah. Kalau antum ditakdirkan sakit, antum ngerasulah, antum merasa berat. Antum ditakdirkan gagal, antum kemudian merasa berat. Berarti antum belum cinta sama Allah. Karena orang kalau sudah cinta sama Allah, dia bening memandang apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita jelaskan lebih panjang, banyak ikhwan, sampai 1 hari. Tapi kita tidak menjelaskan setiap kata dalam bahasa Arab, karena itu bukan masanya. Tapi kita jelaskan kenapa dinamakan dunia itu dunia. Nah, ini kita harus paham. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita, dinamakan dunia itu adalah dunia, yaitu adalah innaha dani'atul ajal. Karena sesungguhnya dinamakan dunia itu adalah dunia karena sesungguhnya pendek. Ada yang mengatakan rendah, pendek, rendah. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia dibandingkan dengan perjalanan yang akan kita tempuh, sesungguhnya perjalanan yang paling pendek itu adalah perjalanan di dunia sebagaimana dalam janin dan perjalanan kita lahir. Itu paling pendek. Jadi perjalanan antum nanti ngelewatin barzah, ngelewatin mahsyar, kemudian melewati hisab, melewati penampakan buku atau penampakan kitab, kemudian ditimbang, kemudian penampakan kitab, melewati sirat sampai mendapatkan surga atau neraka, dan kita semoga termasuk penduduk surga. Sesungguhnya di antara masa-masa yang antum lewati ini, yang akan kita lewati kelak, dan semoga Allah memudahkan, yang paling pendek itu adalah perjalanan kita di dunia dari janin sampai lahir. Itu paling pendek. Dan itu rendah dibandingkan surga. Makanya surga disifati oleh Allah fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Beda dengan dunia. Kenapa dinamakan dunia? Karena rendah, dan dinamakan dunia itu karena pendek. Makanya Masya Allah, jangan berharap bahwasanya kita akan abadi, karena tidak pernah abadi. Karena dunia itu dinamakan dunia. Kenapa? Qaribatul ajal. Karena sesungguhnya ajal antum dalam kehidupan yang singkat ini adalah pendek. Sebagaimana ini dinamakan dunia. Kenapa? Dani, karena sesungguhnya dia itu dalam keadaan rendah. Itulah sebagian ahlu lughah mengatakan. Makanya kalau kemudian kita membayangkan surga, ikhwan, sesungguhnya surga itu di langit, dia tinggi, kemudian dia tidak rendah. Karena sesungguhnya Allah memberikan sifat surga itu adalah tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga yang begitu tinggi. Makanya Masya Allah, inilah kehidupan yang hina, dan inilah kehidupan yang pendek, dan kehidupan yang dinamakan itu dunia. Karena sesungguhnya dunia itu apa? Sesungguhnya dunia itu adalah rendah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya ahlu lughah itu mengatakan sesungguhnya dunia dinamakan dunia bukan hanya karena pendeknya, bukan hanya karena rendahnya, tetapi sesungguhnya sumiyat ad-dunya bid-dunya. Sesungguhnya dunia itu dinamakan dunia itu kenapa? Sesungguhnya karena diambil dari kata dana'ah. Dan dana'ah itu apa? Dana'ah itu adalah najisah wa wasikhah, yaitu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, dan sesuatu yang najis. Itulah yang namanya dunia. Diambil dari kata dana'atun. Dana'atun itu apa? Najasah. Dana'atun itu apa? Wasikhatun. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang
kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang nggak kita suka. Itulah namanya dana'ah. Diambil dari akar kata itu, maka kemudian dinamakan kehidupan ini adalah dunia. Masya Allah. Makanya Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud menerangkan tentang sebuah asar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian mereka melewati masbalah. Apa itu masbalah? Masbalah itu adalah tempat sampah. Wa ta'adzu biha. Kemudian para sahabat kemudian merasa bahwasanya ketika mereka itu melewati tempat sampah, kemudian mereka merasa tidak nyaman dengan baunya sampah. Sebagaimana kalau antum ke Bekasi ikhwan jam 10, antum akan melihat baunya Bantar Gebang itu sampai 10 km radiusnya. Tapi insya Allah Bekasi itu kota yang indah insya Allah. Walaupun kalau jam 10 ini bau. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian bersama para sahabatnya ketika melewati itu, Umar bin Khattab kemudian melihat para sahabat. Para sahabat yang kemudian menutup hidungnya, wa ta'adzu bihi, dan kemudian mereka itu merasa tidak nyaman dengan baunya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabatnya, hadihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Kalian itu ya, Masya Allah ya, tutupin itu, merasa tidak nyaman dengan baunya. Padahal inilah dunia yang kalian senantiasa berlomba-lomba untuk mencarinya setiap waktu ya. Makanya sebagian ahlul lughah merujuk kepada perkataan ini. Mereka mengatakan sesungguhnya kata dunia itu diambil kata dana'ah. Dan dana'ah itu apa? Wasikhah wa najisah. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Makanya kalau antum melihat ada tong sampah mengeluarkan bau, bisa nggak kita sebut dunia? Bisa. Dana'ah? Bisa. Karena memang begitulah para ahlul lughah, para ahli bahasa. Ketika mereka mengambil kata dunia, sebagian ahli bahasa itu mengambil dari kata dana'ah, yaitu sesuatu yang busuk, sesuatu yang hina, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Itulah dunia. Masya Allah ya. Dari nama saja kita kemudian sudah ngerti, Masya Allah, bagaimana kemudian kita mendapati masalah dunia ini. Dari namanya saja sudah menggambarkan sedikit bagaimana tentang masalah dunia ini. Makanya Masya Allah, inilah yang namanya dunia, tempat yang kemudian kita sekarang tinggal di atasnya, panggung kehidupan yang kita lewati secara singkat, tetapi menentukan kehidupan kita kelak pada waktu hari kiamat. Dinamakan ini adalah dunia karena rendahnya, dinamakan ini adalah dunia karena pendeknya, dan dinamakan ini adalah dunia karena kotornya dan najisnya tempat yang kita pijak hari ini. Makanya Masya Allah, sampai-sampai di dalam salah satu ayatnya Allah kemudian menerangkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min naharim balagh. Allah itu mengatakan karena pendeknya dunia, Allah itu mengatakan ketika menceritakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kamu itu sabar itu loh kayak para nabi ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, jangan kemudian kalian itu memburu-buru untuk kemudian meminta adab ditimpakan kepada orang-orang kafir. Jangan buru-buru. Ka'annahum yauma yarona lam yalbasu illa sa'atam min naharim balik. Kelak mereka itu akan memandang dunia, Masya Allah, sesungguhnya mereka akan memandang dunia itu bagaikan potongan di waktu siang yang singkat ya. Makanya dalam perintah yang lainnya kemudian sebagaimana waktu duha sebentar. Antum coba ikhwan, antum akan ngerti bahwasanya dunia itu adalah kepingan, potongan dari waktu yang sangat singkat. Kalau kita melihat hari ini, coba kalau kita ingat-ingat dulu perjalanan SD, kelihatannya baru kemarin, tapi kemudian sudah selesai 6 tahun, 3 tahun kemudian SMP, 3 tahun SMA, kemudian 4 tahun kita kuliah. Kalau yang 4 tahun kuliah, saya 7 tahun kuliahnya. Bukan karena saya gagal loh ya, karena memang 7 tahun belajarnya. Tetapi Masya Allah hari ini kita memandang waktu yang lalu, Masya Allah sebentar tok. Makanya sampai kelak ketika manusia mereka di padang mahsyar, mereka memandang, ya Allah hidup kami itu singkat sebagaimana potongan waktu duha. Waktu yang paling cepat ketika kita bangun tidur, ikhwan, mana waktu yang paling cepat untuk kemudian sampai waktu itu? Waktu duha. Antum bangun, antum kemudian persiapan sholat subuh, kemudian setelah itu pulang, dzikir, kemudian mempersiapkan makan pagi, sarapan. Sebentar tok sudah masuk duha. Sebentar tok kemudian masuk maghrib. Anda masih ingat yang tadi pagi saya itu masih di rumah, sekarang sudah di Imanuddin ini. Karena apa? Cepat. Makanya kemudian Allah sampai mengatakan ka'annahum lam yalbasu illa sa'atam min naharim balagh. Sesungguhnya kamu akan melihat bagaimana kemudian orang-orang kelak ketika mereka di padang mahsyar itu mereka melihat, Masya Allah dunia kami itu begitu singkatnya.
Sampai begitu singkatnya kadang-kadang kita tidak paham apa yang telah kita kerjakan. Antum kalau saya tanya, antum 3 hari yang lalu makan apa? Mesti kita bingung menjawab apa ya 3 hari yang lalu. Ini hari apa ya? Ini hari apa juga ini? Senin. Antum ketika hari Jumat saya tanya makan malam apa? Kita udah tidak ingat. Kenapa? Memang dunia itu pendek, dunia itu hina, cepat melupakan. Makanya Masya Allah kemudian para ahlu lughah tidaklah mereka mengambil kata untuk mewakili kata dunia, kecuali mereka mengambil dengan ilmu dan mereka ngerti dunia itu diambil karena 1 pendeknya, 2 karena rendahnya, 3 sesungguhnya dunia itu diambil karena pada dasarnya ini adalah tempat yang kotor dan tempat yang najis. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti sifatnya dunia itu apa. Karena Nu'man bin Bashir mengatakan kepada kita, setelah kita ngerti bahwasanya ini dunia adalah tempat yang kotor, tempat yang najis, ikhwan, kemudian tempat ini adalah pendek, maka kita mengerti sifat yang ditawarkan dunia itu apa. Maka dikatakan oleh kemudian Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidu lahu bisabr. Lalu kemudian beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada yang tersisa ketika Allah menciptakan dunia, yang tersisa itu kecuali apa? Bala, ujian, wa fitanun, dan fitnah. Fa'aidu lahu bisabr, maka tolong persiapkan ketika kamu menjadi pelakon dunia, tolong persiapkan supaya kamu mengarungi kehidupan yang singkat, yaitu adalah dengan kesabaran. Jadi ternyata kalau kemudian kita berada di dunia, antum kemudian mikirkan dunia itu kayak apa sih? Maka antum ingat-ingat perkataan yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidu lahu bisabr. Tolong ya, kamu harus ngerti yang tersisa dalam kehidupan dunia itu cuma kesedihan, cuma ujian, cuma fitnah. Makanya Masya Allah Adam menangis menyesali dosa itu kapan? Ketika turun ke dunia. Ketika di surga ada nggak riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu menangis? Tidak ada. Nabi Adam merasakan susahnya ketika beliau itu menjalankan kehidupannya setelah diberikan hukuman oleh Allah itu kapan? Di dunia. Tapi di surga tidak ada. Sampai kemudian apapun yang dibutuhkan Nabi Adam itu Allah sediakan ketika di surga. Tapi itu berubah ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke dunia. Makanya apa? Dunia ini tempat kemudian kita menjalani hukuman. Makanya Masya Allah kita harus perhatikan, dunia ini tidak bertiup anginnya sesuai dengan kehendak hati kita. Kenapa? Angin itu bertiup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan ingat loh, inilah dunia, tempat air mata, tempat kesulitan, tempat kesedihan, dan tempat muram durja. Itulah dunia. Kita harus mengambil apa yang disampaikan oleh kemudian baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berkata di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian didatangi oleh Fatimah. Ketika Fatimah tidak tega melihat Rasulullah dalam keadaan yang begitu lemahnya. Kita sepakat ya, sudah pernah tahu bahwasanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah sakaratul mautnya, 2 kali sakaratul mautnya kita. Itulah Rasulullah. Imam Qurtubi menjelaskan kenapa sakaratul mautnya Nabi, 2 kali sakaratul mautnya kita. Karena Allah ingin berikan puncak kesabaran kepada Nabi di dunia supaya mendapatkan puncak kenikmatan kelak di akhirat. Makanya pemimpin kalangan penduduk surga itu adalah Nabi, tidak yang lain. Maka ketika Fatimah melihat Rasulullah SAW di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan lemah, maka kemudian Rasulullah itu berbisik kepada Fatimah. Perhatikan apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada ibunda Fatimah, putrinya yang paling beliau cintai, yang paling cepat nyesel Rasulullah, yang paling cepat nyusul Rasulullah, untuk menggambarkan bagaimana sifat kehidupan Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah dan menjadi pemimpin penduduk surga di akhirat. Rasul berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, la karba ala abiki ba'da hadal yaum. Tidak usah sedih Fatimah. La karba, tidak ada kesulitan ala abiki, di atas ayahmu, ba'da hadal yaum, setelah hari ini. Jadi kemudian Rasulullah itu seakan-akan menuturkan tentang sifat perjalanan hidupnya Rasulullah sendiri. La karba ala abiki ba'da hadal yaum, tidak ada kesulitan yang dirasakan oleh ayahmu setelah perjalanan hari ini. Fatimah nangis. Kenapa Fatimah nangis? 1, karena kemudian beliau tahu bahwasanya berarti mulai besok Rasulullah tidak ada. Yang kedua, Rasulullah kemudian Fatimah itu sedih ketika berpisah dengan Nabi.
Walaupun kemudian Rasulullah mengabarkan sebuah berita gembira, sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling cepat nyusul aku ketika aku menghadap kepada Allah. Dan Fatimah merupakan ahlul baitnya Rasulullah yang paling cepat nyusul Rasulullah. Tapi di sini kita mendapati apa? Ternyata kehidupan yang digambarkan oleh Nabi adalah apa? Yaitu adalah Rasulullah itu menggambarkan kepada Fatimah kehidupan Nabi itu susah dan sulit. Makanya seberapapun antum beriman, setinggi apapun antum bertakwa, jangan pernah antum membayangkan kalau antum puncak ketakwaan itu tidak pernah meneteskan air mata. Haihata, mustahil itu terjadi. Kenapa? Karena Nabi aja menumpahkan air mata ketika beliau itu menjadi hambanya Allah hidup di atas muka bumi. Jangan pernah kemudian kita menyangka kalau kita beriman sudah mempelajari sunnah kemudian tidak ada goresan kesedihan. Tidak mungkin ikhwan, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Inilah dunia. Kenapa kita menetes air mata? Jawabannya karena antum di dunia. Kenapa kemudian kita bersedih? Karena antum masih di dunia. Kenapa kemudian kita bermuram durja? Karena antum di dunia. Kapan itu air mata akan hilang? Kesedihan itu akan hilang nanti ikhwan, bukan di sini, tapi di surga kelak ketika kita merasakan kenikmatan di surga. Makanya kemudian apa? Sabar. Makanya kehidupan kemudian ini ketika kita ngerti sifat dunia itu yang kedua itu adalah kemudian penuh dengan ujian, maka tidak ada perahu untuk mengarungi kehidupan kecuali sabar. Ya, makanya kemudian sampai kemudian dikatakan oleh para penyair ada 4 sifat dunia itu yang tidak disukai oleh jiwa kita, yaitu husnun kesedihan, firokun perpisahan, sukumun rasa sakit, kemudian usrun masa-masa yang sulit. Itu kan tidak disukai oleh jiwa. Siapa yang senang dengan sedih? Tidak ada. Siapa yang senang dengan kemudian perpisahan? Tidak ada. Siapa yang kemudian senang mendapatkan penyakit? Tidak ada. Dan siapa yang senang mendapatkan kesulitan? Tidak ada. Tapi ikhwan, walaupun antum tidak senang mengingkari dengan jiwanya antum, maka masya Allah, walaupun antum mengingkari 4 ini perkara ini harus kita hadapi. Kenapa? Itulah dunia. Tidak mungkin kita lewati tanpa ada adanya kesabaran. Makanya masya Allah sampai para ulama salaf mengatakan, as-sabru fil imani kama salir ra'si fil jasadi. Makanya kemudian sampai para ulama mengatakan kedudukan sabar dalam iman itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh. Kalau kita kehilangan tangan ikhwan masih bisa melanjutkan hidup. Kalau antum kehilangan kaki masih bisa melanjutkan kehidupan. Antum kehilangan kuping salah satu ikhwan itu ada yang hilang kupingnya di daerah sana itu. Pernah saya lihat itu terkena pecahan mortar, kupingnya hilang. Antum bisa masih melanjutkan hidup. Antum kemudian kehilangan beberapa ruas jari tangan antum masih bisa hidup. Tapi kalau antum kehilangan kepala, selesai kehidupan. Makanya kemudian para salaf sampai mengatakan apa? Sesungguhnya kedudukan iman, kedudukan sabar dalam iman sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh. Hilang sabar, rusak dunia dan rusak akhirat antum. Tapi itulah dunia sifatnya. Makanya jangan ngarepin senang ketika hidup di dunia. Kenapa? Bukan tempat senang-senang. Makanya kalau kemudian kita ngaji sebentar tiba-tiba menjadi susah, itulah dunia ikhwan. Baru kemudian kita mendapatkan ketakwaan ketika kita pengen mengkoreksi diri tiba-tiba kita sedih. Itulah dunia. Kenapa? Memang begitulah diciptakannya dunia menjadi tempat kesulitan dan menjadi tempat kesusahan. Justru ketika kita disusahkan di dunia akan merasakan enak nanti ikhwan. Kapan? Ketika kita kemudian mendapatkan janji manis dari Allah yaitu adalah surga. Kita malah khawatir kalau kemudian kita jarang diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia. Kita malah khawatir nanti kita di akhirat tidak dapat balasan apa-apa. Tapi ketika kita diberikan kesabaran oleh Allah ujian, nampak betul nikmatnya. Kapan? Ketika kita menutup mata, masanya istirahat, betul. Istirahat dari omongan orang, istirahat dari fitnahnya orang, istirahat dari kedzalimannya orang, istirahat dari sempitnya harta. Selesai. Ketika menutup mata, berharap mendapatkan janji manis dari Allah. Itulah nikmatnya ketika Allah berikan ujian sebentar di dunia, tetapi Allah berikan kebaikan di akhirat. Contoh gampangnya gini ikhwan, antum kalau terlalu lama duduk, sampai lama-lama duduk itu kan tidak nikmat. Makanya kalau majelis ilmu terlalu lama, ada yang kemudian berdiri minta izin keluar satu. Kenapa? Sudah bosan dengan duduk. Sebagaimana antum kalau terlalu lama berdiri, maka kemudian lama-lama bosan, kita pingin duduk. Sekalinya duduk setelah lama berdiri, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Antum pernah saya ceritakan nggak? Saya dulu naik KRL Bekasi Jakarta Kota ikhwan. Satu pagi, masya Allah, penuh.
kayak dendeng ikan itu, penuh, betul-betul penuh. Masya Allah. Ketika kita nggak mendapatkan tempat duduk, Masya Allah, ngelihat tempat duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat, betul. Kayak ngelihat roti bakar yang hangat. Kenapa? Karena kita sudah lama berdiri. Masya Allah. Sampai kalau kita ngeliatin orang yang duduk sambil main handphone, kemudian tidur, Masya Allah nikmatnya. Padahal kita bergelantungan dalam keadaan susah payah. Ya atau tidak? Sekalinya ada yang kemudian kayak posisi mau berdiri, wah seneng kita mendekat supaya kemudian kita menempati tempat duduknya. Pernah saya itu ketipu, ikhwan. Ada seorang ikhwan, ada seorang laki-laki, dia asalnya main handphone, kemudian dimasukkan ke dalam tas, dipersiapkan semuanya. Saya kira mau berdiri, saya mendekat gitu, sudah di depan dia. Saya kira bentar lagi berdiri nih. Ternyata dia mempersiapkan itu, kemudian tidur dia, Masya Allah. Ya itulah namanya dunia menipu. Kan tadi saya katakan dunia itu penipu. Di situ kita ngelihat, ikhwan, kenapa sih Allah sulitkan kehidupan orang yang beriman supaya kita ngerti loh. Kenapa sih orang yang paling keras ujiannya di dalam kehidupan ini, yang harusnya itu kan orang yang beriman itu enak gampang hidupnya, tapi enggak. Orang yang beriman itu justru dijadikan oleh Allah menjadi orang yang paling berat dalam kehidupannya. Kenapa? Allah sulitkan antum dan saya dalam kehidupan di dunia, sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang memegang sunnahnya sebagaimana orang yang terasing, kalau semakin berat ujiannya sebagaimana pemegang bara api, supaya nanti ketika kita menghadap kepada Allah itu ringan. Betul. Kenapa? Ujiannya selesai dan akhirnya tinggal menikmati kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari janjinya Allah. Coba kalau orang itu terlalu lama nikmat, malah kemudian kehilangan kenikmatannya. Inilah yang menjadikan sebab kita ngerti yang kedua. Sesungguhnya sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan. Jadi tolong jangan pernah antum menganggap kalau kemudian antum beriman, antum tidak pernah meneteskan air mata. Jangan pernah menganggap kalau kita sudah menyusuri jalan sunnah itu akan menjadi gampang. Jangan pernah kita menganggap kalau kita sudah memegang tauhid akan menjadi mudah. Ndak, ikhwan. Ndak ada yang gampang, tidak ada yang sulit. Kenapa? Hakikatnya antum masih menapak dalam kehidupan dunia. Itulah dunia. Makanya sampai Nu'man bin Bashir, sekali lagi saya katakan, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sampai berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un fafitanun fa'iddu lahu bisabr. Ini yang tersisa dalam kehidupan yang singkat ini itu cuma bala, cumalah ujian, wa fitanon dan fitnah. Fa'iddu lahu bisabr. Maka tolong persiapkan kita untuk menghadapi dunia dengan kesabaran. Itu yang kedua. Jadi mulai sekarang hari ini kalau tiba-tiba kita susah, jangan kemudian ngeluh. Antum tiba-tiba melakukan sesuatu, ternyata mendapatkan ujian, jangan ngeluh, ikhwan. Itulah dunia. Dan tadi saya katakan kalau antum cinta sama Allah, antum itu selalu memandang baik kepada setiap keputusan dan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Itulah hakikat orang yang cinta kepada Rabb yang dia sembah. Ini Masya Allah, jangan khawatir, memang panggung kebenaran itu dan panggung dunia itu adalah perlu dengan kesabaran. Makanya Masya Allah, ikhwan, sampai-sampai dalam surat Al-Asr, ikhwan, Allah kemudian berfirman apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa kata al-haq itu disebutkan lebih dulu daripada kata as-sabr? Karena orang yang menggenggam kebenaran itu belum tentu sabar. Ya atau tidak? Makanya Allah tidak meletakkan kata al-haq di belakang setelah kata as-sabr, tapi Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi, setelah kamu memberikan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menggenggam kebenaran itu akan mampu bersabar sampai dia meninggal dunia. Masya Allah, sabar dalam ketaatan itu yang paling susah dan yang paling sulit, ikhwan. Belum tentu jaminan bahwasanya kita sampai ratusan tahun beribadah itu akan menjadi jaminan kita mati dalam keadaan beriman, kan? Sudah pernah yang saya sampaikan. Kita lihat salah satu kisah nyata yang terjadi kepada laki-laki Yahudi yang ahli ibadah, yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih ketika kemudian menceritakan tentang akhir yang tragis bagi orang yang ahli ibadah. Ada seorang laki-laki Yahudi, solih, hidupnya di rumah, tidak pernah keluar karena takut dengan fitnah. Loh, pada zaman sebelum Nabi sudah takut sama fitnah. Yang dilakukan olehnya adalah melakukan ibadah dan menyibukkan diri dalam ketaatan. Setan sampai-sampai hampir putus asa untuk menghadapi dan menggelincirkan orang ini. Loh, setan sampai putus asa, hampir putus asa, ikhwan.
Padahal antum ngerti kan setan tidak pernah putus asa. Setan itu godain kita itu sampai mati aja masih digodain. Ingat loh ikhwan, setan ketika menggoda kita itu bukan hanya ketika antum duduk di sini, kemudian antum pengen pulang enggak. Sampai ketika nanti kita tinggal 1 nafas 2 nafas kita mau mati pun setan masih menggodain kita. Mana dalilnya Ustaz? Kita ambilkan dalilnya. Dalam satu riwayat yang sahih ketika Nabi menceritakan tentang orang yang berperang, sahabat. Semangatnya dalam peperang luar biasa. Sampai kemudian Nabi berkata, kalian kalau ngeliat orang ini penduduk surga atau penduduk neraka? Para sahabat jawabnya apa? Ashabul jannah, penduduk surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Dia itu penduduk neraka. Kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian penasaran, kenapa Nabi kok kemudian mengatakan sahabat ini kok kemudian penduduk neraka? Karena apa? Karena banyak orang yang menjadi musuhnya itu tertebas dengan pedangnya. Lalu diikuti, diperhatikan itu. Selain kemudian dia membunuhin musuh, dia memperhatikan orang itu. Kemudian sampai kemudian orang itu tersungkur jatuh. Dilihatin itu. Ketika tersungkur jatuh, tertebas pedang, menghadapi sakaratul maut. Orang itu tidak kuat merasakan sakaratul maut itu. Berat. Karena memang sakaratul maut adalah puncak dari rasa sakit yang berlapis-lapis Allah timpakan kepada manusia. Itu Allah kemudian berikan pada sakaratul maut. Ketika kemudian tidak kuat, apa yang dikatakan setan kepada dirinya? Ayo bunuh dirimu, cepat supaya cepat mati. Lalu kemudian dia mengambil sebilah pedang, lalu kemudian dia tusukkan ke dalam dirinya. Sampai kemudian dia mati. Matinya bukan mati gugur di jalan Allah ikhwan, tapi matinya adalah mati bunuh diri. Itulah yang tadi saya katakan, setan itu menggoda sampai sepersekian detik ketika antum sebelum dicabut nyawanya. Setan itu masih nongkrongin kita untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Itu setan. Makanya kemudian kita lanjutkan kisah tadi. Bagaimana orang itu kemudian ahli ibadah sampai setan hampir putus asa untuk menyesatkannya, kata Wahab bin Munabbih dalam satu asar yang disampaikan oleh beliau. Lalu kemudian akhirnya setan itu mendapati celah untuk menggoda dia. Kapan? Yaitu adalah ketika dia kemudian dititipi ya oleh beberapa tetangganya yang ingin berjihad. Tapi mereka punya anak perempuan, adik perempuan. Lalu kemudian mereka bingung, kemana kami akan menitipkan adik kami ini? Lalu kemudian mereka akhirnya, ini orang yang soli. Orang yang soli ikhwan. Di hadapan perempuan, hilang solihnya. Kemudian dititipkan itu kepada dia. Dititipkan, ini saya titipkan ini. Kami ingin berjihad. Jangan saya, itu sudah ditolak. Ini yang benar nih. Jangan saya. Karena apa ikhwan? Kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang wanita, sesoli apapun itu menjadi tidak soli. Makanya syariatnya nikahin aja langsung, itu lebih cepat, lebih baik dan lebih barokah. Kemudian dititipin kepadanya dan akhirnya diterima. Laki-laki soli ini masih kemudian memberikan syaratnya satu. Apa syaratnya? Dia tidak di bawah, saya tinggal di atas. Dikiranya kalau kayak gitu kemudian setan akan berhenti. Ndak ikhwan, di bawah, dia di atas. Lihat bagaimana setan itu adalah nasihum mubin, pemberi nasihat yang buruk nyata, tapi buruk itulah setan. Di bawah perempuannya, di atas laki-lakinya. Dia mengatur bagaimana makannya. Antum tahu pertama kali bagaimana? Berhati-hati, diturunkan pakai tali ikhwan. Kemudian perempuan itu mengambilnya. Setan itu lembut datang. Mosok sih kamu turunkan pakai tali, tidak sopan banget sih. Mbok turun, diketuklah pintunya, ditaruh di depan pintu. Ikhwan, loh bener lah, antum kok ketawa sih? Setan itu sabar atau tidak sabar? Sabar. Masya Allah, tidak pernah kemudian ngeluh, ngambil cuti iblis. Hari ini saya tidak mau goda, tidak ada ceritanya. Makanya jangan kalah sama setan. Kemudian ketika saat itu datang, ini ceritanya sahih dari Wahab bin Munabbih. Kemudian datang, kemudian akhirnya apa? Tergoda. Ya iya deh, daripada saya letakkan dari atas saya ke bawah, diletakkan di bawah.
diletakkan di bawah, langsung lari, pelencing ke atas. Dibiarkan setan, sabar dia, tenang. Makanya antum kalau berdakwah sunnah itu harus mengalahkan sabarnya setan. Setan aja sabar, kok dakwah sunnah kok pinginnya instan? Tidak bisa, ikhwan. Kemudian lama ditunggu, lalu kemudian apa yang terjadi? Mosok sih kamu nggak pernah ngelihat orangnya? Lihat orangnya dong, ketok pintunya biar terbuka. Siapa tahu ada sesuatu yang dia butuhkan. Tuh, lihat kan? Masya Allah. Itu namanya virus jambu, itu namanya. Kemudian datang, lalu kemudian diketok pintunya, dibuka, seret, mata bertemu mata. Lalu kemudian apa akhirnya? Kemudian akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya dia ngelihat. Kemudian dibiarkan ngelihat tok, senyum. Ya, teringat itu kemudian bayangan tentang senyumnya. Kemudian sampai lama dibiarkan, kemudian lagi datang lagi, apa yang terjadi? Kemudian akhirnya ngobrol dan puncaknya sampai terjadi perzinahan. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Terjadi zina, Allah kemudian menakdirkan zina tersebut langsung menghasilkan janin. Bingung apa yang dilakukan oleh ini. Masya Allah, kemudian dia bunuh supaya menghilangkan jejaknya. Setelah dibunuh kemudian ditaruh di dalam salah satu pojok ruangan rumahnya supaya tidak kelihatan. Ketika 3 kakaknya datang, kemudian dia berbohong. Lihat. Padahal kebohongan satu itu selalu membawa kebohongan yang kedua. Antum kalau bohong satu itu pasti bohong yang kedua, ikhwan. Contoh nih, antum kemarin kok gak ngaji? Antum bohong. Iya ini ada kesibukan. Nah, yang nanya kesibukannya apa? Bohong lagi yang kedua. Makan di mana? Bohong yang ketiga. Itu makanya kebohongan itu sekali membawa kebohongan yang berikutnya. Kemudian dia mengatakan dia dikubur di dalam. Lalu kemudian akhirnya mereka percaya karena yang datang adalah orang yang solih. Pulang mereka kemudian. Ketika mereka kemudian akhirnya menjumpai di dalam mimpi mereka itu apa? Bahwasanya kemudian laki-laki ini telah membunuh adik perempuan mereka, ditaruh dalam salah satu pojok ruangan. Itulah setan. Ingat ikhwan, setan itu bisa menyerupai dalam manusia dan setan itu bisa datang dalam mimpi kita. Makanya kalau antum mimpi buruk, apa sunnahnya ketika antum mimpi buruk? Masya Allah ya. Sunnah itu sampai ngatur kalau antum mimpi buruk ada sunnahnya ikhwan. Antum ngapain kalau mimpi buruk? Berludah ke arah kiri. Tapi nggak berludah beneran, berludah kiasan aja. Nggak usah kemudian gitu ya. Istri antum gini, ngapain, Mbak? Berludah ke arah kiri, kemudian beristiadah kepada Allah. Itu kan setan. Maka kemudian akhirnya didatangin betul, dibuka ikhwan. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah kemudian dibuka? Ternyata betul ada tulang belulangnya di situ. Barulah mereka tahu bahwasanya ini adalah pembunuh. Ditarik, disiksa, dipukul dan yang lainnya. Antum tahu dalam detik-detik kematiannya ketika dia menghadapi sakaratul maut yang begitu berat, tidak kuat dia menghadapi. Setan datang lagi memberikan bisikan kepadanya. Apa bisikannya? Ukfur billah, kufur dong sama Allah. Aku bebaskan kamu dari semua rasa sakit yang kamu terima. Ayo kufur. Ketika dia mengatakan ini kafartu, saya kufur kepada Rabb yang menyembahku, yang aku sembah, maka kemudian saat itulah malaikat maut mencabut nyawanya. Puluhan tahun ibadah tetapi matinya dalam keadaan kufur, tergelincir oleh setan. Masya Allah. Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak punya sabar ikhwan, lepas ini kepala dalam tubuh kita. Kenapa? Makanya sampai Allah kemudian dalam surat Al-Asr berkata, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Karena apa disebutkan kata hak lebih dulu daripada sabar? Karena belum tentu orang yang memegang kebenaran itu akan bersabar. Yang beruntung orang yang menggenggam kebenaran kemudian dia bersabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita kemudian ngerti tentang dunia, bedakan ikhwan antara dunia dengan rezeki. Ini beda. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti apa perbedaan antara dunia dengan rezeki. Oh, beda ikhwan. Dunia itu tidak boleh disamakan dengan rezeki. Kenapa? Rezeki itu bukan hanya dunia. Karena apa? Rezeki lebih luas daripada dunia. Orang selalu kalau menyebut kata rezeki itu dunia, salah. Karena apa? Jangan antum katakan dunia itu rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya dunia, rezeki itu luas. Makanya kemudian Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa rezeki di atas langit? Air hujan. Jadi jangan kemudian kita katakan bahwasanya dunia itu rezeki, salah.
dunia itu bukan rezeki, rezeki itu bukan dunia. Tapi rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia. Tapi kalau dunia belum tentu rezeki. Ini kita harus paham. Makanya Allah kemudian ketika menerangkan, ketika Rasulullah itu mencontohkan doa ketika kita dzikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Disebutkan kata rezeki, bukan disebutkan wa dunya thayyiban, tapi disebutkan rizqan thayyiban. Kenapa disebutkan kata rizqan thayyiban? Karena sesungguhnya rezeki itu lebih luas daripada pengaruh daripada dunia. Kita ikhwan, makanya kemudian di dalam akidah wasitiyah dijelaskan, dunia itu ada dua. Dunia yang umum, dunia yang khusus, dunia yang umum dan dunia yang khusus. Dunia yang umum itulah yang disebut dengan dunia. Adapun dunia yang khusus itulah yang namanya rezeki. Yang namanya dunia yang umum itu apa? Apapun, yaitu yang kemudian harta kita, benda kita, itu kemudian dunia kita. Antum beli mobil, antum beli rumah, antum kemudian beli baju, antum membelikan kalung untuk istrinya, antum membelikan gelang untuk istrinya, itu namanya dunia. Itu umum, Allah berikan rata kepada mukmin dan si kafir sama. Jadi kalau kemudian kita bertanya, kenapa ya Allah kok berikan kepada orang kafir itu dunianya sama dengan kita? Karena dunia itu memang dibagi rata antara mukmin dengan si kafir itu sama-sama mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu dunia. Tapi kalau rezeki itu sifatnya umum dan rezeki itu sifatnya khusus. Dunia yang khusus itu rezeki. Kenapa? Karena kata rezeki tidak pernah diberikan kepada orang kafir, tetapi diberikan kepada orang-orang yang kemudian beriman. Ya, makanya kemudian jangan kita kira bahwasannya orang kafir itu mendapatkan rezeki. Tidak, mereka mendapatkan dunia. Tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan rezeki. Kenapa? Rezeki itu sifatnya khusus, ikhwan. Antum mendapatkan istri yang solehah itu rezeki. Antum mendapatkan anak yang soleh itu rezeki. Antum mendapati waktu antum barokah setiap hari, antum bertambah ketaatan dan bertambah ilmu, itu rezeki. Ya? Makanya jangan salah kemudian mengartikan dunia itu rezeki, rezeki itu dunia. Salah, ini pengertian yang salah. Makanya kalau kemudian dikasih rezeki, jangan buru-buru mengatakan itu adalah harta. Karena ada rezeki itu diberikan anak yang solih. Ikhwan, saya menemukan seorang ustadz di daerah Serang 2 pekan yang lalu ketika ngisi kajian di sana, di mana akhlak kita di posisi para salafus salih. Saya ketemu dengan seorang ustadz, anaknya 21. Masya Allah ya. Istrinya, antum tahu pasti istrinya berapa ya. Anaknya 21. Sebagian besar dari anaknya saya tahu, ikhwan, yang membuatkan video-video dari kajian dakwah yang ini, itu salah satu anaknya, pinter-pinter orangnya. Hafalnya, walaupun dia pinter IT, ikhwan, yang membuatkan video saya ini, hafal Quran lebih dari 5 juz lebih, 10 juz mungkin sekarang. Masya Allah. Saya ketika bersalaman dengan beliau itu, Masya Allah, ghibtahnya kepada beliau. Kenapa? Karena beliau mendapatkan rezeki yang luar biasa. Saya bayangkan 21 anaknya ketika beliau meninggal dunia mengangkat tangan mendoakan beliau. Itu kayak apa rezekinya? Masya Allah ya. Sebagian dari anak-anaknya yang sudah kemudian balighah, yang wanita-wanita, kemudian sudah bercadar, sudah pakai hijab yang syar'i, beliau turun dari mobil itu, rombongan anaknya itu banyak ngerubutin dari belakang. Coba ikhwan, itu rezeki atau tidak rezeki? Rezeki. Karena sesungguhnya apa? Anak yang soleh, istri yang solehah, seorang suami yang soleh, harta antum yang kemudian membawa ketaatan, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Jangan kemudian kita mengartikan itu adalah dunia. Enggak. Dunia itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu namanya dunia. Tapi sesuatu yang bernilai untuk akhirat kita, itulah rezeki. Sama, mendapatkan ilmu yang benar itu adalah rezeki, ikhwan. Kalau antum tidak mendapatkan ilmu yang benar, Masya Allah, bagaimana jalan kita itu nyasar belangsak kemana-mana. Makanya orang yang mendapatkan pemahaman yang benar itu rezeki ya? Makanya Masya Allah, sampai kemudian kita perhatikan doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni. Doanya apa, ikhwan? Warzuqni apa? Warzuqni fahma. Ya, karena kemudian Nabi Musa itu berdoanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa artinya warzuqni fahma? Berikan kami rezeki kefahaman. Berarti kemudian antum memahami jalan Nabi antum,
Antum mengikuti jalan Rasul antum. Ketika antum diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menapak jalan Nabi antum, itulah yang namanya rezeki, ikhwan. Masya Allah. Karena kita hidup pada zaman ketika hari ini dunia itu berpengaruh dalam kehidupan, sampai kita ini gagal untuk membedakan antara dunia dengan rezeki. Padahal dunia dengan rezeki itu beda banget. Jadi kalau antum ngaji di sini, rezekinya itu banyak, ikhwan. Karena rezekinya antum dapatkan apa? Faedah-faedah yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Kita pulang, kita akhirnya faham, itu rezeki. Ada orang yang mereka itu membawa hartanya tapi tidak mendapatkan rezekinya. Buat apa kemudian kita kerja seharian tetapi kemudian melewati hari tanpa nambah ilmu dan tanpa nambah amal? Nggak dapat rezeki dia. Dia dapat dunia tapi tidak dapat rezeki. Makanya Masya Allah sampai Allah katakan kepada kita bahwasanya ketika kemudian Allah berfirman, ya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampai kemudian Allah itu berfirman, katakanlah keutamaan yang Allah berikan yaitu adalah iman, wa birahmatihi, dan rahmatnya dari Allah. Artinya antum diberikan ke amal setelah antum diberikan iman oleh Allah, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Makanya Masya Allah kalau ada orang yang diberikan amal soleh itu jangan merasa minder, tidak boleh, karena antum dapatkan rezeki dari Allah. Kadang-kadang hari ini kita hidup pada zaman ketika orang bangga dengan dunianya, minder dengan rezekinya. Dapat ilmu minder, dapat dunia bangga. Masya Allah, itu kan salah. Makanya kan sering kan kalau kita sering nanya, antum kesibukannya apa? Guru PTWA. Apa? Guru TPA. Apa? Ya guru TPA. Nggak ngomong jelas, kenapa? Malu kalau hanya sebut guru TPA. Padahal Masya Allah ikhwan, kalau anak-anak yang kita ajari A, I, U, babi, bu, tati itu, kemudian mereka kelak membaca Quran disebabkan antum ngajarin mereka, lalu mereka mempraktekkan setiap Ramadan dan di luar Ramadan membaca Quran, itu kan rezeki buat antum, ya atau tidak? Kalau antum mendapatkan dunia, Masya Allah dunia itu habis, ikhwan. Karena apa? Dunia itu apa yang kita makan dan apa yang kita kenakan. Sebanyak apapun antum mendapatkan dunia, ikhwan, kata Ali bin Abi Thalib, sebanyak apapun dapat dunia, antum ketika mati dunia itu akan dibagi sama orang lain, tetapi antum yang dihisap atas harta itu. Ngenes kan? Ngenes. Kalau bahasa Indonesianya ironi, kalau bahasa Jawanya ngenes. Enak bahasa Jawa, ngenes. Coba ikhwan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, coba kalau pas kita membaca, sedih saya. Ya Allah, dunia itu sebanyak apapun kita dapatkan, sebanyak apapun kita mendapatkan dunia, pasti dunia itu ketika kita tinggalkan dibagi rata. Mau ridho, tidak ridho, tidak ini. Antum benci sama anak antum yang nomor 2, tapi kalau antum meninggal, anak antum nomor 2 tidak bisa, tidak mendapatkan harta, pasti mendapatkan harta. Tapi antum yang dihisap atas harta itu dunia. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan rezeki, ikhwan, tolong bangga. Kenapa? Rezeki itu bernilai khusus ketika menambah ketaatan kita, itulah namanya rezeki. Makanya kalau kemudian kita beramal ketaatan itu lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya atau tidak? Sampai sholat 2 rakaatnya antum ketika sebelum subuh, sampai dikatakan oleh Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Masya Allah kan, berarti Allah itu mengatakan ketaatan antum walaupun cuma sholat 2 rakaat tak ringan. Padahal sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu yang panjang atau yang pendek? Yakin? Sunnahnya yang pendek atau yang panjang? Bukan karena antum cuma hafal surat Al-Ikhlas tok kan? Kata memang yang pendek karena Nabi tidak pernah panjang. Sholatnya antum 2 rakaat. 2 rakaat ikhwan ketika sebelum subuh, sampai Allah itu mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat duha, apalagi tahajud, apalagi antum berbuat baik kepada sesama orang yang beriman. Loh, itu kayak apa? Berarti rendah betul dunia itu dibandingkan rezeki yang Allah berikan ketika antum diberikan kekuatan untuk beramal. Masya Allah kan? Makanya jangan malu. Anak-anak santri ini kadang-kadang sekarang itu kalau ditanya sekolah di mana, kalau dia anak pondok malu. Pondok, ya Allah, tidak boleh malu. Ibu-ibu juga sama itu. Kalau ditanya ibu rumah tangga, padahal Masya Allah ibu rumah tangga itu mulia. Kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ya Allah, mana kebanggaan antum ketika diberikan kekuatan oleh Allah dalam ketaatan. Ini loh yang harusnya kita bedakan dulu. Tolong bedakan antara rezeki dengan dunia. Antum ngaji di sini, rezeki atau enggak rezeki ini? Rezeki.
Selama apa yang kita sampaikan tidak keluar dan tidak menyimpang dari ajaran kitabullah dan sunnah, dan tidak menyimpang dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, ini rezeki ikhwan, rezeki bagi yang menyampaikan, rezeki bagi antum yang kemudian mendapatkan. Ini rezeki. Jadi tolong kita mulai bedakan, oh antum dapat dunia ya, itu. Jangan kemudian kemarin jualan handphone dapat rezeki ya, enggak. Antum dapat dunia ya, habis jualan dunia, habis jualan handphone. Dunia ya, itu dunia. Karena Allah tidak pernah mencela rezeki. Ya atau tidak? Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak mencela rezeki. Jadi disitulah kita paham, tolong bedakan. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan ketaatan, kebaikan, tidak perlu kita kemudian merasa tidak dikasih rezeki oleh Allah. Kenapa? Karena beda antara dunia dengan rezeki. Maka kemudian mari kita baca dalam salah satu ayatnya dalam surat At-Tolak, ayat yang ke-11. Sampai Allah kemudian berfirman, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Lihat di sini. Di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11 Allah sampai kemudian berfirman, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beramal salih kepada Allah, maka dia mendapatkan surga yang di dalamnya mengalir air-air yang kekal di dalamnya, dan itu selama-selamanya, dan sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jadi ketika Allah memberikan kepadanya iman, beramal solih, sampai mendapatkan surga, itulah rezeki yang terbaik. Sampai Allah mengatakan ahsan, rezeki yang paling baik, yaitu iman, amal solih, menyebabkan antum dan saya kelak mendapatkan surga insya Allah, dan kita memohon kepadanya. Ini rezeki ikhwan. Mus'ab bin Umair, Masya Allah, miskin ikhwan, tapi rezekinya luar biasa. Kenapa rezekinya luar biasa? Antum ngerti nggak, malaikat Jibril itu kalau turun ingin untuk menyerupakan wajahnya, siapa yang dipinjem? Bukan wajahnya Michael Jackson, enggak. Yang dipinjem itu adalah wajahnya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Saking cintanya Mus'ab bin Umair. Padahal antum tahu Mus'ab bin Umair itu enggak dapat dunia, enggak dapat dunia ikhwan. Sampai ketika beliau meninggal dunia, sampai kemudian tidak didapatkan kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Sampai Abdurrahman bin Auf yang diberikan oleh Allah kekayaan, nangis kalau ingat bagaimana Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia. In ghuttiya biha ra'suhu bada rijlahu wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu. Kalau kemudian ditutup kepalanya kelihatan kakinya, kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Sampai-sampai para sahabat dulu ikhwan beli kain kafan tak saja tidak cukup ikhwan. Makanya hutang antum kepada Nabi dan kepada para sahabat itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Makanya jangan main-main sama orang yang mencela sahabat, berhadapan dengan nyawa kita. Loh, mereka itu sampai menjual dunia ikhwan. Antum bisa bayangkan, semiskin-miskinnya orang hari ini itu masih bisa mendapatkan kain kafan atau tidak? Masih ikhwan. Antum sebutkan orang yang paling miskin masih bisa beli kain kafan. Pada zaman Rasul, sahabat tidak punya ikhwan. Antum ingat kepada Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, diterangkan dalam satu riwayat yang sahih, kunna naghzu sab'a ghazawatin wa naqulul jarrat. Kami 7 kali perang sama Nabi, jihad sama Nabi, yang kami makan itu cuma apa? Belalang mati yang kami makan. Karena para sahabat itu baru mendapatkan makanan empuk, korma yang gede, itu ketika dalam perang Khaybar, baru makan korma yang empuk. Sebelumnya tidak pernah makan korma sampai kenyang. Korma ikhwan, yang mana kalau antum sering makan, ketika antum tidak suka rasanya separuh antum lepeh. Itu baru makan setelah Khaybar. Khaybar itu tahun berapa? 7 Hijriah itu. Sebelum Fathu Makkah, ketika Allah berfirman wa adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasa ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah berikan kepadanya maghanimah katsirah, ghanimah yang gede setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat itu merasa kalah dalam perjanjian Hudaybiyah. Merasa, tapi tidak kalah. Kemudian dalam perjalanan pulang mereka kan kecewa, tidak sempat haji. Kenapa? Dilarang, ditutup sama orang musyrik. Ketika itu turunlah wa adakumullah maghanimah katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas ankum. Itu ghanimah. Maka kemudian para sahabat itu baru makan kurma enak setelah perang Khaybar. Baru makan kurma enak itu barang peristiwa Khaybar. Anda bisa bayangkan bagaimana Masya Allah para sahabat yang membawa Islam sampai hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu ikhwan, itu karena para sahabat ridwanullah alaihim. Sampai hari ini kita mencium bau wanginya sunnah, itu karena para sahabat. Tapi dunia mereka enggak, tapi rezeki mereka gede, tapi dunia mereka tidak ada. Coba antum cari ke Mekah dan Madinah, cari deh
istananya Umar bin Khattab, tidak ada ikhwan. Cari deh istananya Abu Bakar, tidak ada. Sampai mencari bekas rumahnya Nabi itu tidak ada. Padahal ketika kita ke Eropa, jangan kita, fulan ke Eropa, kemudian dia masih ngeliat istana Romawi yang sudah ratusan tahun, kemudian tempat kaisarnya, piringnya kaisarnya itu masih terjaga sampai sekarang. Itu saja sudah menunjukkan kepada kita, itulah dunia bagi orang kafir. Tetapi kita, dunia kita adalah kemudian rezeki yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan surga. Itu yang kita harus pahami. Jadi tolong, ayo kemudian kita benarkan. Jangan kemudian kita merasa dunia terus, tapi rezeki kita. Makanya kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Dan rezeki itu yang menambah ketaatan kita. Jadi misalkan kemudian antum, misalkan ada penjual buku, jualan kemana-mana tidak untung, pulang ke rumah ditanya sama istrinya, dapat rezeki tidak? Dapat. Apa? Saya sholat tadi, kemudian di masjid, saya tetap husnudon sama Allah. Loh, itu rezeki, tapi dunianya nggak dapat hari ini. Nah, itu masya Allah. Jadi ternyata di situ kemudian kita paham. Ingat, saya ingatkan ya, istri itu berpengaruh besar dalam keimanan seseorang laki. Saya ingatkan ini. Karena kemudian Hasan Al-Basri itu pernah lihat ada seorang pedagang berdusta banyak. Kemudian ditinggalkan sampai beberapa lama, kemudian Hasan Al-Basri melihat lagi pedagang itu. Kemudian pedagang itu sudah tidak lagi berdusta. Hasan Al-Basri sampai kemudian kaget itu. Kok aku lihat kamu dulu itu penuh dengan dusta ketika jualan. Kok sekarang sudah tidak lagi berdusta banyak? Iya. Karena dulu aku punya istri, masya Allah setiap harinya selalu kemudian sebelum aku berangkat ngomong, kebutuhan kita banyak ya, jangan pulang ya kecuali membawa uang yang banyak. Akhirnya saya kemudian menghalalkan segala macam cara untuk dapat untung yang banyak. Sampai ditakdirkan kemudian istri saya itu meninggal dunia. Masya Allah, mungkin plong banget itu suaminya. Kemudian meninggal dunia. Kemudian akhirnya saya menikah lagi dengan yang kedua. Menikah dengan yang kedua, istriku selalu berkata, "Bang, jangan bawa harta kecuali adalah harta yang bersih. Jangan bawa api neraka ke dalam lambung dan perut kita." Makanya setelah itu saya kemudian akhirnya ketika berdagang tenang betul. Kenapa? Istriku tidak pernah menggugat apa yang aku bawa. Masya Allah ya. Pengaruhnya istri dalam kehidupan takwa seorang suami besar. Sebagaimana sebaliknya. Ya. Di situ kemudian kita telah mengetahui bahwasanya masya Allah yang ketiga sifat yang kita bedakan antara rezeki dengan dunia. Makanya antum cari terus ilmu ikhwan, karena ilmu adalah bagian dari rezeki. Masya Allah ketika kita tidak kemudian mengisi dengan ilmu itu adalah maka antum menjadi miskin rezekinya. Biarlah kita miskin dunia tapi jangan miskin rezeki ilmu. Karena sesungguhnya Nabi Musa saja tidak pernah minta tambah kecuali ilmu, tidak minta tambah kecuali kefahaman. Rabbi zidni ilma. Makanya sampai Imam Bukhari dalam Muqaddimah Fathul Bari mengatakan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah minta ditambah kecuali satu, yaitu ditambahnya ilmu dan kefahaman. Masya Allah, karena itu gede rezeki itu ya. Ikhwan, tadi saya itu ke Banten ngisi di salah satu tempat instansi di sana, di Polda Banten sana. Ternyata qadarullah ketika masuk ke jalur pintu tol salah. Ikhwan yang kemudian jemput saya salah. Harusnya ngambil paling kiri kemudian ngambil tengah. Akhirnya apa? Dari Bekasi yang harusnya tinggal ke Serang balik lagi ke Jakarta. Masya Allah, keluar dari keruwetan itu untuk keluar dari pintu tol membutuhkan waktu 1 jam lebih. Hanya untuk keluar pintu tol ketika salah milih jalan. Saya kemudian ngomong sudah tidak apa-apa. Walaupun sana ngebel tiap 5 menit. Kemudian akhirnya sampai ketika pulang saya ngobrol sama beliau. Antum tahu nggak faedah manisnya apa, akhi? Apa Ustadz? Masya Allah ya, ternyata salah ngambil pintu tol saja. Kita menebus kesalahan itu harus 1 jam. Mengurai kemacetan hanya untuk keluar tol, untuk masuk ke tol lagi. 1 jam. Dengan risiko kita ditelepon panitia tiap 5 menit sekali untuk menanyakan sudah sampai mana Ustadz. Kemudian saya ngomong, antum bisa bayangkan nggak kalau kita sampai salah jalan dalam kehidupan yang singkat ini tidak merujuk kepada Nabi. Kayak apa kemacetan yang kita akan dapatkan kelak pada waktu di akhirat. Makanya orang yang dapat ilmu yang benar itulah rezeki yang luar biasa. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Sudah jam 9 ini. Padahal kita masih banyak. Dan tidak apa-apa. Insya Allah rezeki diambil baik-baik. Yang keempat.
rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Sama dengan dunia dan rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Kenapa saya katakan rezeki bukan dunia? Karena yang diatur oleh Allah bukan hanya dunia tapi rezeki kita. Sampai urusan kita bahagia dan celaka pun sudah diatur oleh Allah. Cuma karena kita nggak ngerti, ayo kita berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik di dalam urusan nasib kita kelak di akhirat. Kita bicara dulu tentang dunia. Dunia itu pun telah diatur oleh Allah. Sebagaimana Allah kemudian berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata yang kemudian mereka itu merangkak di atas tanah kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Makanya antum tidak perlu khawatir tentang masalah dunia antum. Karena apa? Dunia antum sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, ikhwan, kehidupan akhirat ana dan kehidupan akhirat antum. Makanya tidak perlu bagi kita merasa risau dan merasa khawatir berlebihan terhadap masalah dunia kita. Kenapa? Allah sudah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata yang merangkak di atas tanah kecuali kemudian Allah telah menjamin rezekinya. Jadi dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Banyak-banyaklah belajar, ikhwan. Banyak-banyaklah kita belajar dari seorang penjual buah yang pernah saya lihat. Ketika kemudian dia ketika dia menulis gerobaknya dengan tulisan apa? Indah tulisannya. Tulisan di dalam gerobaknya itu adalah Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Artinya, tahu artinya? Masya Allah. Makanya belajar bahasa Arab, ikhwan, istiqomah belajar bahasa Arabnya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Ya, di dalam gerobak tersebut ada sebuah tulisan rendah, tulisan biasa, sederhana. Tapi ketika saya membacanya dan banyak orang yang membacanya itu pasti ternyuh kalau paham. Dia berkata, "Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani." Bagaimana saya takut untuk menjadi miskin? Kalau kemudian saya itu menjadi hamba dari Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Berarti kemudian di situ diterangkan bahwasanya dia ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus yakin tentang masalah dunia. Yang menjadikan antum mendapatkan dunia itu karena memang antum hambanya Allah. Dan antum ketika menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, Allah jamin dunia antum. Yang Allah belum jamin itu siapa? Apa? Kehidupan akhirat kita belum dijamin oleh Allah. Kenapa? Kehidupan akhirat kita dijamin dengan amal soleh kita. Makanya kalau kita sudah mendapati dunia itu sudah dijamin oleh Allah, ya tidak perlu kita khawatir berlebihan, kecuali sekedarnya saja. Khawatir boleh atau enggak? Boleh. Khawatirnya kita ini boleh, tapi sekedarnya. Kenapa? Dunia kita telah dijamin oleh Allah, tinggal satu saja, yakin atau enggak yakin sama apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya di antara syarat la ilaha illallah itu apa? Harus yakin. Kalau enggak yakin, Masya Allah, kalau antum enggak yakin dan saya enggak yakin, maka sesungguhnya la ilaha illallah kita ini rusak. Karena syarat la ilaha illallah itu ada 7, ikhwan. Salah satu di antara syarat itu apa? Al-yaqinu al-munafi lisyaki. Kalau antum sudah beribadah sama Allah harus yakin yang menafikan keraguan antum. Umar Mita harus yakin sama Allah. Antum harus yakin sama Allah yang menafikan keraguan. Kenapa? Keyakinan itu merupakan poros kita menjalankan tauhid. Kalau kita tidak yakin, bubar, agama kita jadi rusak, ikhwan, kalau nggak yakin sama Allah. Berarti kan kita kalah nih, yakinnya sama apa? Sama preman. Ikhwan, preman itu yakin bahwasanya dia ditolong sama teman gengnya, dia berani kemana-mana. Kenapa? Yakin temannya itu tidak akan meninggalkan dia kalau diserang. Preman, ikhwan. Makanya saya pernah di Solo dulu ngisi, dijemput sama panitia, datang, saya ngeliat ada preman kecil nantangin preman gede, badannya gede. Preman gedenya ditampar. Tapi preman gedenya ditampar, diem. Saya tuh ngeliatin, Masya Allah ya. Ada apa dengan yang kecil ini? Padahal kalau kemudian yang laki, yang gede, yang ditampar tadi, mukul sekali, mungkin dengan izin Allah jatuh. Saya kemudian tertarik ngeliatin itu dari kejauhan. Ikhwan yang kemudian panitia jemput saya, kemudian sebelum berangkat saya terus ngeliatin, karena dia orang situ. Saya tanya, ikhwan, akhi itu antum kenal itu enggak? Iya Ustaz, saya kenal. Itu berani nantang. Oh, jangan lihat kecilnya Ustaz. Bapaknya itu senior preman di stasiun ini. Masya Allah. Pelajarannya apa, ikhwan? Loh,
Dia yakin sama bapaknya yang preman, senior di stasiun itu. Lu berani nantang preman yang gede loh ikhwan. Padahal bapaknya cuma preman. Bapaknya cuma preman. Cuma senior, itu aja. Dia berani nantang. Loh, kita jadi hambanya Allah. Kok kemudian kita tidak yakin sama Allah? Berarti keimanan kita ini kalah sebagaimana keimanan preman tadi kepada bapaknya. Antum tahu nggak juga yang kemudian yang sering itu yang apa cheerleader? Tahu cheerleader nggak? Bukan enggak tahu ya. Cheerleader itu yang hahaha hihi huhu itu loh. Yang give me A, give me B. Itu cheerleader yang kadang-kadang membentuk apa itu dulu itu kalau di SMP itu saya membentuk ini apa? Piramida hidup sampai tinggi. Kemudian yang di bagian atas menjatuhkan dirinya ke bawah, ya atau tidak? Yang bawah kemudian membentuk jaring-jaring hidup. Kenapa dia berani menjatuhkan dirinya dari tempat yang begitu tinggi ke bawah? Karena yakin bahwasanya temannya itu akan menampung dia dan kemudian membuat jaring-jaring hidup, dan dia yakin bahwasanya temannya di bawah itu tidak mungkin ninggalin dia. Makanya dia tenang saja ketika menjatuhkan dirinya. Masya Allah, yakin ikhwan, yakin itu poros segala kebaikan. Makanya di sini kita kemudian harus memahami pula dunia antum dan rezeki antum sudah dijamin oleh Allah. Yang terpenting adalah yakin gak kita sama apa yang telah dijanjikan oleh Allah ataukah tidak. Karena yang menjamin semuanya itu apa? Allah. Antum perhatikan ikhwan, ada beberapa binatang itu mendapatkan rezekinya dari sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh, cecak, tapi mendapatkan rezekinya dari apa? Dari kemudian nyamuk. Padahal kemudian kalau kita pikir susah kita membayangkannya. Tapi itulah yang terjadi. Supaya menggambarkan kepada kita yang ngatur rezeki itu bukan antum, bukan kita. Yang mengatur dunia itu bukan anak dan antum. Yang mengatur dunia dan rezeki itu adalah Allah. Sama ini kalau antum punya anak. Sebagian orang tua itu sering merasa bahwasanya mereka itu memiliki kehidupan anak 100% sampai ngatur rezekinya. Bukan antum, bukan saya yang ngatur rezeki dan dunia anak kita. Yang ngatur dunia dan rezeki anak kita itu Allah, bukan kita. Makanya Allah kemudian berfirman, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Karena jangan paksa diri antum untuk memaksakan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Allah tidak akan pernah nanyakan kepada antum, anak antum kaya ataupun miskin. Allah tidak akan pernah nanyakan kepada antum, anak antum pintar atau kemudian bodoh. Tapi Allah akan nanyakan kepada antum ketika anak antum ngerti iman atau tidak, ngerti sunnah atau tidak. Kenapa? Dunianya itu sudah dijamin oleh Allah, rezekinya sudah diatur oleh Allah. Ini penting supaya kemudian kita hidup pada zaman ketika dunia berpengaruh dalam kehidupan ini, kita jangan sampai kehilangan iman gara-gara dunia. Kenapa? Karena yang menyebabkan orang hilang iman itu adalah karena dunia. Mana Ustaz dalilnya? Ayo kita ambilkan dalil dalam riwayat Muslim. Yang menyebabkan orang itu kehilangan iman itu dunianya. Makanya Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim, asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran, ya bi'adinahu bi'arodim minat dunya. Lihat, suf, Rasulullah mengatakan minat dunia, bukan minat rezeki. Rasulullah mengatakan bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Sebelum datangnya zaman fitnah yang begitu berlapis-lapis, saking begitu gelapnya. Ada orang yang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Suf, berarti alat tukarnya dunia pada akhir zaman itu apa? Agama. Makanya orang itu banyak tergadaikan imannya gara-gara apa? Dunia. Kenapa sampai mereka menggadaikan imannya? Ya karena tidak yakin sama Allah sampai menggadaikan imannya. Sampai membela yang salah ataupun salah, sesalah apapun dibela. Bahkan kadang-kadang pakai dalil untuk membela kesalahan. Pakai dalil untuk membela kezaliman. Ya Allah Karimir Rahman. Kezaliman dibela dengan dalil. Menjadi punggawa-punggawa yang menyampaikan ilmu tetapi untuk menutupi kesalahan. Masya Allah. Ini kan kemudian menjadi sumber kerusakan. Tetapi mereka lebih dahsyat. Kenapa? Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Ingat ikhwan, yang jualan di akhir zaman itu bukan hanya jualan buah, bukan hanya jualan rumah, bukan hanya jualan motor. Ada orang banyak di akhir zaman itu menjual kenikmatan, menjual dunianya, menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau hanya jualan buah bisa barokah ikhwan. Kalau hanya jualan properti bisa barokah. Ini menjual
agamanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Apapun kedoliman dibela, salah maupun benar dibela, pakai dalil untuk membenarkan apa yang dia katakan. Ini menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ini kenapa kok semacam ini muncul? Ya karena nggak yakin, dia pengen hidup di dunia, nggak pengen hidup di akhirat. Ini supaya kemudian kita memberikan kefahaman kepada kita, Masya Allah, dunia kita dijamin oleh Allah, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, jangan sampai kalah. Makanya kemudian Makhul itu berkata, saya akan bacakan salah satu perkataan dari Makhul. Al janin fi batni ummihi la yatlub wa la yahzan wa la yaghtam. Janin ketika diciptakan oleh Allah itu tidak pernah protes ketika mereka di dalam perutnya. Allah tahu, antum tahu, janin itu rezekinya dari mana? Dari darah siklus bulanan ibunya. Kok bisa Ustaz? Kenapa? Karena Allah hentikan siklus bulanan seorang wanita ketika dia mengandung supaya apa? Supaya saripati makanan itu tidak keluar jadi darah tapi menjadi sari untuk dimakan oleh janinnya. Masya Allah, dunianya janin, rezekinya janin itu justru datang dari siklus bulanannya ibunya. Siklus bulan ibunya itu dihentikan oleh Allah sementara selama 9 bulan. Kenapa? Supaya saripatinya tidak keluar jadi kotor, dari darah kotor, tapi jadi saripati makanan, diisep sama janinnya. Janin tidak pernah sedih, tidak pernah protes. Kata Makhul lagi kemudian berkata, kata beliau, fa'idha waqa'a ilal ardi istahalla sarakha wa istihlalahu istingkari limakanihi al-jadid. Ketika bayi baru lahir, kata Makhul, bayi baru lahir, dia nangis untuk mengingkari tempatnya yang baru. Ini tempat yang baru ini, saya terputus dari tali pusar ibu saya, nangis ikhwan. Jadi kemudian apa itu nangisnya? Kata Makhul rahimahullah, beliau berkata, bayi kalau baru lahir itu nangis karena apa? Mengingkari tempat yang baru. Nah, makanya manusia itu apa? Fitrahnya itu apa? Suka dengan comfort zone, daerah yang nyaman untuk dia. Selesai? Belum, dikatakan oleh beliau. Summa wastahalalu istingkalu limakani al-jadid faida quti'at surratahu haulallahu rizquhu ila tadbi ila sadji ummihi hatta la yatlub wa la yahzan wa la yaqtam. Ketika dia nangis, bagaimana cara Allah kemudian untuk menutupi nangisnya? Allah kemudian sediakan dada ibunya untuk menutup tangisnya. Kemudian dia tidak sedih lagi sebagaimana dia tidak sedih ketika dijanin. Coba, bayi kalau lagi nangis, kemudian disusui oleh ibunya, nangis atau tidak nangis? Tidak ikhwan, tidak nangis dia. Tenang dia, oh rezeki saya ini di dada ibu saya. Tidak nangis, tidak sedih, tidak protes. Sebagaimana janin tidak pernah protes. Kok bisa-bisanya kata Makhul kemudian yasiru tiflan yatanawalu syai' bikafihi fayakuluhu faida balagha. Kemudian kok bisa-bisanya ketika kecil dia mendapatkan apa yang dia makan, ketika dewasa kemudian dia mengatakan rezeki saya dari mana kalau saya melakukan ini dan itu. Seakan-akan dia itu kalah imannya dengan janinnya dan kalah imannya ketika masih bayi. Makhul ikhwan, belajar dari imannya janin dan belajar dari imannya anak kecil. Anak kecil di gendongan itu tenang ikhwan. Pernah nggak anak kecil mikir gitu? Kamu lagi ngapain? Perjalanan saya besok itu apa ya? Nggak ada. Anak kecil mah polos. Makanya saking polosnya mereka tidak mikir dunia sama anak kecil itu tidak marah kita. Ya atau tidak? Nangis, kita tertawa. Padahal nangis, kita seneng. Kita ditarik jenggot kita, ketawa. Tidak ada yang marah kan? Ada nggak yang marah ditarik jenggotnya sama bayi? Kalau ada yang marah, diruqyah itu berarti. Tidak ada yang marah ikhwan. Kenapa antum kok begitu polos ketika sama anak kecil? Anak kecil tidak mikir dunia ikhwan, tidak mikir kemaksiatan, tidak mikir untuk mendapatkan harta dengan berbagai macam cara, bersih. Makanya ketika gendong anak kecil, mau dikencingin saja kita itu ketawa. Padahal ketika dewasa disenggol dikit bacok antum. Masya Allah ikhwan. Makhul memberikan pelajaran penting itu. Supaya kita paham. Tolonglah kemudian saya menasihati kepada jiwa saya sendiri, supaya menasihati kepada antum. Loh yang kita khawatirkan ini apa sih? Sampai kemudian kita menjual kehormatan agama kita untuk dapatin dunia. Kemana-mana bawa dalil untuk kemudian membenarkan kedzaliman. Masya Allah. Seberapa lama sih antum hidup sampai membela kedzaliman kayak gitu?
Kemudian membela-bela kemudian sesuatu yang salah, Masya Allah dapat berapa sih kita ini? Sampai membenarkan yang salah. Kalau yang salah ya mau katakan salah gitu lah. Apa susahnya sih mengatakan salah? Wong salah itu menurut Allah. Dan ingat loh, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal haqqa la yuqarribu ajalan wa la yubaidu an rizqin. Kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki dan tidak pernah mendekatkan ajal. Tidak pernah, ikhwan. Memang antum kalau kemudian berada di atas kebatilan tidak pernah mati, enggak. Kalau memang mati mah mati, kalau rezekinya segitu mah segitu. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan apa, ikhwan? Bukan penjual properti, bukan penjual buah. Yang kita khawatirkan penjual agama. Kemana-mana bawa dalil untuk membenarkan sesuatu yang salah. Siapapun itu. Ya, ini Masya Allah, bukan kayak gitu. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah dalam rezekinya. Ya, jadi kemudian harus membuat kita apa? Yakin, tidak perlu kita khawatir. Dan yang membuat kita mendapatkan harta bukan karena kepintaran, bukan karena kita beruntung, bukan karena keuletan, enggak. Yang mendapatkan kita rezeki itu semata-mata Allah yang mengaturnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita dapati ada orang yang berusaha dari pagi sampai sore kok cuma dapat 200.000. Ada orang yang duduk tanda tangan dapat 2 miliar, Ustaz. Ya memang itulah rezeki, itulah dunia yang ditetapkan oleh Allah. Dunianya itu. Tidak bisa kita iri sama orang yang kemudian dimudahkan itu. Tidak bisa, ikhwan. Allah yang sudah ngatur. Tapi yang jelas jangan kita mengira bahwasanya pintar itu menyebabkan rezekinya gampang, bodoh itu menyebabkan rezekinya lambat. Kata siapa? Ada teman saya SMP tidak tamat, ikhwan. Tapi Masya Allah hari ini perusahaannya itu punya omset sampai miliaran. Padahal SMP tidak tamat. Bukan berarti kemudian antum suruh anak antum tidak usah tamat SMP nak, biar punya omset miliaran. Tidak. Supaya memberikan keyakinan gitu loh. Kalau memang anak antum tidak pintar, tidak usah sedih, ikhwan. Kalau memang anak antum sudah berusaha loh ya. Misalkan anak antum dapat fisika 5, itu pun karena gurunya kasihan. Harusnya dapat 2. Udah tidak apa-apa. Kalau dia sudah berusaha, maklumi aja. Kenapa? Memang kewalahan akal itu dibagi oleh Allah sebagaimana Allah membagi hujan. Sudah, memang segitu. Anak antum hafalan Qur'annya cepat. Alhamdulillah, anak antum hafalan Qur'annya lambat. Ya sudah, terima aja. Jangan marah sama anak antum kalau menghafalkan surat An-Naba sampai 6 bulan tidak hafal-hafal. Lawang bapaknya aja seumur hidup tidak hafal-hafal kok. Biasa aja. Supaya kemudian kita paham, supaya kita ngerti gitu loh. Ini dunia dan rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang keenam, 7, 8, 9. Saksikan pada episode yang tidak pernah kita sampaikan kapan waktunya, insya Allah. Sudah jam 9, ikhwan. Saya harus balik ke rumah saya. Perjalanan hari ini cukup meletihkan. Tadi ke Banten, ke Polda Banten, terus kemudian muter-muter baru sampai ke sini. Kita baru membahas berapa? 4. Alhamdulillah ya, berarti perhatian semuanya insya Allah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan supaya kita mengerti bagaimana kita menyikapi dunia. Jadi tolong bukan hanya ta'aruf sama ikhwan dan akhwat. Jadi kalau misalkan antum tiba-tiba dengar ada seorang ikhwan cerita, saya mau ta'aruf, tanya, ta'aruf apa ini? Ta'aruf ilmu, ta'aruf dunia, ta'aruf akhwat. Karena ta'aruf itu bukan hanya kepada seorang ikhwan dan seorang akhwat. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada hidup kita. Kita insya Allah akan teruskan dalam pertemuan kita berikutnya. Karena sesungguhnya majelis ilmu tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama banyak setannya, kata Sufyan Ats-Tsauri, idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu terlalu lama banyak setannya. Yang asalnya tidak berdiri jadi berdiri. Yang asalnya tidak ngeliatin jam jadi ngeliatin jam. Karena saya orangnya sensitif, ya saya tidak mau kalau ngelihat nanti berdiri satu-satu. Saya cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Kita buka satu. Ada pertanyaan atau tidak? Satu aja. Ada yang ingin bertanya, ikhwan? Langsung atau pakai tulisan? Langsung atau tulisan? Ini untuk hadiah ya? Hadiah ini. Mana akhi Arab? Ini apa akhi? Untuk saya? Oh, Masya Allah. Ya sudah. Ya sudah, tidak usah ada pertanyaan. Saya kasih pertanyaan saja. Berarti kalau yang nanti dapat buku, dapat dunia atau dapat rezeki? Masya Allah ya, subhanallah ya. Alhamdulillah. Semoga Allah kumpulkan kita ikhwan di dunia dan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat, Masya Allah.
Saya mencintai antum karena Allah dan semoga antum mencintai saya karena Allah. Semoga kita dibebaskan dari bisikan setan yang menjadikan orang membenci kepada saudaranya tanpa ngerti alasan dia membenci. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap pertemuan kita. 1. Langkah praktis mendakwahi keluarga. Rahasia mengubah kemungkaran dengan lemah lembut. Bila hidayah menyapa rumahku. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, siapakah ulama yang tadi mengatakan bahwasanya kita belajar konsep rezeki dari bayi dan janin? Namanya siapa? Jangan megang jenggot, tidak memberikan jawaban. Sebentar. Siapa di sana? Siapa? Makhul, Masya Allah. Silakan Bapak. Karena Bapak jawaban yang pertama, silakan memilih. Thariqus Shalihin, Arisalah, sunnah setelah kematian, langkah praktis. Kalau saya menyarankan Thariqus Shalihin. Oh iya, betul kan? Insyaallah. Afwan, barakallahu fikum. Yang kedua, kita tadi kan ta'aruf ya dengan dunia. Sudah berapa sifat dunia yang telah kita pelajari? 4. Sebutkan ta'arufnya kita tentang dunia. 2 aja deh. 2 aja. Iya, Akhi Andi. Rezeki sudah diatur oleh Allah dan dunia sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, apa? Bedakan dunia dengan rezeki. Apa bedanya? Mumtaz, barakallahu fik. Silakan ambil. Kemudian masih ada 2 lagi. Lihat sini. Apa? Ya, dinamakan dunia itu karena pendeknya dan singkatnya. Terus yang kedua? Apa? Jangan sampai saya nyobek buku dapat setengah loh ya. Belum. Dunia itu tempatnya fitnah dan ujian. Barakallahu fik. Silakan ambil, antum ambil. Atau ini juga boleh kalau antum mau. Kalau antum mau, orangnya mau. Yang ketiga. Masih ada berapa? Masih ada 3. Yang ketiga, ikhwan. Yang ketiga. Susah ngasih pertanyaan itu kadang-kadang, ikhwan. Ini gampang pertanyaannya, tapi jawabannya bukan dapat yang ini, jawabannya dapat yang ini aja. Tadi para sahabat ketika mereka melewati dunia, mereka kemudian menutup hidung mereka dan merasa tersiksa dengan baunya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang berkata, itulah dunia yang kalian cari-cari, kenapa kalian kok merasa tersakiti dengan baunya sampah itu? Karena apa? Dunia itu ya semacam itu. Siapakah sahabat yang mengatakan itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan diambil. Yang mana? Yang berikutnya, ya, yang kita harus pahami lagi. Tadi ada seorang sahabat yang mengatakan, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr. Siapa? Mumtaz, barakallahu fik. Silakan diambil. Masya Allah. Kelihatannya antum persiapan banget ya. Kok ini langsung kan ini? Enggak. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Apa artinya safar? Apa artinya safar? Dan kenapa dinamakan safar? Iya. Nampak dan jelas. Kenapa dinamakan safar itu nampak dan jelas? Karena kalau kita ingin melihat karakter seseorang itu akan nampak ketika dalam perjalanan. Mumtaz, barakallahu fikum. Silakan diambil. Masya Allah.
Saya kira cukup ikhwan semuanya yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia dan mengumpulkan kelak kita di akhirat. Salam takzim saya kepada setiap orang tua antum apabila masih ada, teriring doa untuk mereka. Semoga mereka kelak akan berbahagia mendapati anak-anaknya yang di sini menjadi anak yang solih bagi mereka kelak di akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.